Kalau misalkan kita berbicara ataupun kita petakan saja misalkan sarjana ataupun orang-orang yang memang berkapasitas lain gitu di daerah kita nih. Lantas untuk melakukan pengabdian ini, khususnya di dua segmen tadi misalkan bicara pendidikan kemudian juga sosial, kenapa harus AAB gitu? Kenapa harus saya? Sebenarnya sih bukan hanya saya saja ya. Tapi kalau saya bertanya atau Amit bertanya, kenapa sih KB? Sebenarnya sih AB punya ceritanya gitu. Jadi ketika AB dikandung, dalam kandungan ibu maksudnya, itu ibu AB dalam kondisi sedang sakit parah gitu. Bahkan ketika AB dilahirkan pun ibu masih sakit. Jadi kebayang dong ya, anak yang dikandung oleh ibu yang sedang sakit pasti ikut terkena dampak. Maksudnya AB tuh ketika dilahirkan berat badan AB itu rendah gitu, sangat kecil. AB nggak tahu ukuran berapa gramnya, tapi memang orang-orang bilang nggak hanya ibu loh, tapi tetangga AB itu ya suka cerita kalau dulunya ketika AB dilahirkan tuh AB dalam kondisi yang memprihatinkan, sangat kecil badannya. Terus sampai orang-orang tuh pada bilang kayaknya ini mah nggak bisa bertahan lama gitu. Kayaknya AB balita apa yang bayi itu ya, pas AB lahir itu orang mikir kayaknya nggak bisa bertahan lama. Tapi saat ini AB bertahan sampai saat ini bukan karena AB hebat, tapi karena orang-orang di sekitar AB, orang tua, saudara, teman-teman yang menjadi support sistemnya AB gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kenapa AB, karena AB tahu AB berada bahkan duduk di sini sama Amit karena tangan banyak orang. Kuasa Allah melalui tangan banyak orang. Jadi AB itu hidup dari bantuan orang gitu. Kasarnya gitu deh, Mit. Karena AB kuliah juga AB beasiswa. Ya kan? Bahkan dari sekolah pun sebenarnya AB dapat beasiswa. Terus ketika sekarang gitu ya, AB juga punya banyak orang-orang yang support AB. Itu satu alasannya karena AB lahir dari keprihatinan. Jadi AB pikir kalau AB nggak bermanfaat, kenapa nggak meninggal aja sih dulu pas bayi? Kenapa Tuhan berikan kesempatan AB untuk hidup? Berarti ada alasannya. Dan semoga apa yang AB lakukan ini menjadi alasan itu. Terus yang kedua, karena nama. AB sangat bersyukur dengan nama. Nama AB kan Abdul Nasir dengan Sod, yang artinya itu hamba penolong. Hamba penolong. Itu nama yang dikasih orang tua, tapi menjadi doa. Karena AB kan dari kecil sekolah diniyah gitu ya, sekolah agama. Jadi belajar bahasa Arab. Jadi dari kecil, bahkan dari sebelum masuk SD, AB udah tahu arti nama AB itu artinya hamba penolong. Jadi ada motivasi buat AB kayak, ya AB harus jadi penolong ya. Bahkan mungkin gini cerita lucunya, dari kecil tuh AB tuh pengen jadi superhero gitu. Oke. Kan kalau nonton Power Rangers kayak gitu. Dulu pengen warna apa? AB tuh selalu pengen kalau nggak biru merah. Karena itu yang sering diperebutkan. Tapi lucunya gini, karena waktu dulu itu di kampung AB tuh sedikit yang punya TV. AB kebetulan udah punya. Jadi kalau teman-teman AB nonton di rumah, mereka nggak boleh milih. Harus AB yang milih duluan. Ranger biru misalkan, atau merah sih sebenarnya. Favoritnya merah pasti rata-rata. Kalau misalkan ada yang milih merah, nggak boleh nonton di rumah AB. Itu dulu. Tapi banyak yang nggak tahu kayaknya kalau AB itu sebenarnya pernah ganti nama. Pernah ganti nama juga? Pernah ganti nama. Jadi maksudnya nama AB itu dari bayi sampai usia 6 SD itu namanya Nasir Abdul Kohar. Nasir Abdul Kohar. Nah, cuman pas kelas 6 itu bapak dikasih tahu sama temennya bahwa Nasir itu sifat Allah. Kohar juga sifat Allah, Maha Penolong, dan kalau Kohar itu Maha Perkasa gitu loh. Jadi dua nama itu kan Nasir Abdul Kohar, diapit oleh di tengahnya ada Abdul. Jadi kayak Allah menghamba ke Allah kan nggak boleh. Sedangkan Allah itu tidak menghamba. Jadi waktu itu orang tua udah nyiapin banyak nama. Salah satunya tuh Abdul Gofar lah atau apalah gitu nih. Yang gini, Abi nggak bilang nama itu jelek, tapi saya sangat suka dengan nama Abdul Nasir. Maksudnya ada kata Abdul dan ada kata Nasir. Sebenarnya sih nama yang paling Abe jaga itu nama Nasirnya karena artinya penolong. Jadi dulu itu yang ganti namanya Abe sendiri. Abe yang minta namanya nggak mau yang lain, pengen ada Nasirnya. Jadi Abdul Nasir. Itu kelas berapa? Kelas 6 SD. 6 SD. Itu Abe yang memutuskan nama Abe. Jadi kelas 6 itu lucunya guru itu kan belum dapat nama baru Abe. Ya. Ada yang nyebut Muhammad Nasir,
Ada yang juga udah yang manggil Iya. tadi Abdul Gofar. Karena di circle kita memang rata-rata nama itu ada Abdul, ada Muhammad, ada Abdul. Gitu kan. Gitu kan. Tapi Makanya dulu pasti- Abe minta Eh, jangan hilangkan kata Nasirnya. iya. Tapi menyoal yang tadi ya, Hmm. yang dari kandungan dan seterusnya, itu bagi saya betul-betul sentimental sih ya. Kalau itu. Mungkin kalau Abe ceritanya nggak di depan kamera bisa nangis. Gak ngerti. Kalau di depan kamera tuh Abe mungkin udah dilatih ya gimana caranya untuk mengendalikan emosi. Betul. Tapi kalau Abe cerita personal tuh saya bisa sampai ke nangis sih. Karena ya gak usah dilanjut. Intinya memang Iya. itu sangat sentimental dan itu menjadi alasan kenapa Abe. Tadi kan pertanyaannya kenapa harus Abe? Karena Abe hidup dari bantuan orang lain. Oke, kita lanjut nih. Saya khawatir ke bawah juga nih. Ke bawah suasananya. Nah, kita kembali ke misalkan di pengabdian ataupun kontribusi di sosial dan pendidikan. Sampai di 2012 kalau tidak Ya. salah. Bukan ya, lebih awal dari itu. Muncul sebuah komunitas. Namanya komunitas Skupa. Skupa. Yang tadi saya sempat di awal di-mention sama saya itu. Nah, apalagi misalkan tadi sekarang Skupa ini sudah bermetamorfosis mungkin ya menjadi sebuah organisasi yang saya bilang sudah semakin utuh dan sudah semakin mapan. Dan kalau di database kan mungkin keanggotaannya saya rasa sangat banyak Kak sebenarnya Skupa ini gitu. Nah, apakah memang kontribusi ini semakin konkret gitu Ya. ketika memang hadirnya Skupa ini gitu loh. Oke, Amin. Skupa ya. Ini menarik. Agak panjang pasti, tapi Abe akan coba rangkum itu. Jadi teman-teman di tahun 2011. 2011 itu Abe berarti kelas 11. Gak usah dihitung seberapa tua Abe, tapi 2011 itu Abe kelas 11. Gak usah dilanjut ya. 2011 itu Abe kelas 11 atau kelas 2 SMA. Biasanya kan media namanya kelas itu kita punya nama kelas gitu lah. Betul. Abe nama kelasnya apa? Adis. Oh, Adis. Ada kepanjangannya gak sih? Ada anak didik IPA 1. Oke. Gak apa-apa Min, alay. Semua orang tuh pernah di masa itu. Kalau Abe itu dulu sebenarnya bingung ngasih nama. Karena Abe kan waktu itu KM. Ketua murid atau ketua kelas. Betul. Gimana caranya gitu ya ngasih nama. Nah, anak-anak cewek itu pada bikin nama. Tapi konteksnya kurang sopan. Semisal. Abe gak akan oke. Harus disebut nih. Gak apa-apa sebut aja. Tapi Abe gak akan sebut kepanjangannya. Jadi anak-anak cewek itu ngasih nama Brancas. Terdengar alay kan? Iya benar-benar. Itu mohon maaf. saya ingat Kak. Kita yang suka kayak apa ngasih nama di tembok itu Iya loh. kan? Dikasih tulisan gitu loh di dinding kelas kan. Ada Tapi nomor kalau di kelas Abe nggak ada nama itu. Maksud Abe nama Brancas itu it's okay ya. Tapi pas Abe tahu kepanjangannya itu nggak sopan. Jadi Abe pikir no, we have to change it. Kita harus ganti gitu. Abe minta ganti. Nah waktu itu kejadiannya ini sejarahnya agak panjang kalau dikit. Gak apa-apa. Jadi ada salah satu anggota kelas kita tuh baru beli motor Scoopy. Oh waktu itu masih baru tren, masih baru dan sangat kalau kita sebutnya sekarang sangat viral, sangat booming. Betul. Dulu tuh Scoopy sangat booming. Bener. Jadi Abe kepikiran untuk nulis namanya jadi Skupa. Walaupun nulisnya kan SCOOPA, tapi Abe sebut kepanjangannya sekumpulan anak IPA. Udahlah ya, salah itu. Oke, sejarah alanya seperti itu. Nah, 2012 kan kita lulus media. 2012 kita lulus. Nah ketika lulus itu pas bulan Ramadan anak-anak tuh pada minta Abe bikin dong acara buka bersama karena Abe KM tadi media. Jadi kita bikin acaranya itu di rumah Abe. Sejarahnya gitu ya. Kali pertama waktu itu. Pertama Skupa Buka ada nama programnya Skupa Buka. 2012 udah ada namanya Mir. Oh itu dari 2012. Jadi walaupun reuni kelas Abe kasih nama. Iya benar. Teman-teman kita punya nama program, nama acara bukan program. Nama acaranya Skupa Buka. Bukanya nulisnya BOOKA. Iya. Alay tapi itu bertahan sampai sekarang kan. Betul. Nah, setelah nama itu ada, kita seperti biasa media. Namanya juga orang reuni, kan kalau ngobrol gitu jadi kayak ketawa-ketawa. Iya. Uncontrol banget. Betul lah. Bulan puasa buka bersama, ketemu reuni jadi rame kan. Nah, Ibu Abe ngasih kayak evaluasi gitu nih. Ibu Abe nggak ngelarang. Kata Ibu,
Oh, ada evaluasi ya? Ada evaluasi. Ini Karena saya baru gini, tahu nih ceritanya nih. jadi masalahnya adalah ketika anak-anak udah pulang, tapi ibu tuh nggak pernah ngomong depan anak-anak. Karena tujuannya kan bukan nggak boleh, tapi karena ibu pengen ngasih tahu yang baiknya. Kata ibu gini, karena ini bulan Ramadan, semua orang tuh lagi khidmat. Ya. Istilahnya buka puasa itu walaupun makan itu ibadah gitu. Betul. Jadi dengan kalian berisik itu tuh takutnya ngeganggu tetangga. Ibu tuh cuma evaluasi itu. Nah, Abe pikir dong, Abe nggak bilang ke anak-anak. Ini baru Abe reveal di sini ya. Iya. Wah, ini keren. Ya, baru di sini. Makanya saya ada prosesi begitu. Saya baru tahu juga. Okay. Nah, Abi cuma bilang gini ke anak-anak, teman-teman buat tahun depan kita bikinnya di masjid yuk gitu. Maksud Abi, kalau di masjid mereka kan bisa ngejaga, supaya tidak terlalu berisik, tidak terlalu rame. Nah, jadi waktu itu Abi minta anak-anak untuk bawa, untuk buka bersamanya di masjid yang dekat rumah Abi. Dengan syarat waktu itu Abi minta mereka harus bawa sembako. Bawa sembako. Oh sorry, 2012 itu udah bawa sembako dan itu dibagiin ke Jompo yang ada deket rumah Abe. Jadi nggak hanya buka bersama. Nah 2013 Abe minta tetap mereka bawa sembako plus uang untuk dikasih ke anak yatim. 2013. Mulailah tuh kita ngundang anak yatim. Menariknya adalah karena 2013 itu kan anak-anaknya udah pada kerja. Betul. Teman-teman Abe itu udah kerja, jadi punya penghasilan dong. Pas Abe ngumpulin donasi kok lumayan gitu, dapatnya tuh lumayan besar. Ya untuk ukuran kita anak pelajar yang baru lulus terus kerja kan mereka pada punya uang. Kok lumayan besar. Terus Abe pikir gini, karena di samping masjid itu ada sekolah dan ada panggung. Gimana kalau kita bikin acaranya di panggung? Kita undang orang untuk hadir, kita maksudnya kita beli makanan juga untuk kita bagikan, terus kita undang ustadz untuk ceramah. Dan itu terrealisasi. Jadi pertama kita 2013 kita dapat 3.500.000. Itu pertama kali. Dan angka yang cukup besar untuk kita yang gak pernah punya niat bikin acara. Betul. Kan niatnya cuma reuni. Betul. Nah, ini persingkat ya. Dari 2013 ke 2020. Artinya sudah 9 tahun karena kita mulainya 2011. Skupa secara proses tadi ya mulai dari 3,5 juta. Terakhir kemarin kita 2019 itu mencapai hampir 30 juta. Dan itu kita kumpulkan dalam waktu sekitar 2 mingguan lebih. Donasinya itu tahun yang lalu 2019. Jadi Skupa itu tadi berawal dari reuni aja, buka bersama di rumah Abe. Lalu kemudian sekarang alhamdulillah kita lingkup anggotanya ya cakupannya itu udah 6 kecamatan. 6 kecamatan. Boleh disebutin enggak? Kalpanunggal, Kabandungan, Parakan Salak, Bojong Genteng, Cikidang dan Cicurug. Cicurug juga ya? Nah, jadi dari itu kenapa Skupa bisa bertahan lama karena memang tidak diniatkan awalnya untuk menjadi besar, tapi kita melakukan ini untuk kayak pengen ajak orang untuk paham bahwa untuk berbagi itu kita nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu mampu. Nah, ini yang selalu didengungkan di Skupa. Jangan nunggu mampu untuk kemudian membantu, jangan nunggu kaya untuk berbagi. Gitu sih. Dan kalau Amit tanya apakah menjadi lebih konkret, tentu karena Abi menjadi punya wadah yang lebih luas untuk share positiveness ke orang-orang. Oke. Karena bagi saya pribadi ya sebenarnya Skupa ini sangat fenomenal sebenarnya. Saya cukup mengikuti dari awal gitu loh. Karena tadi beranjak dari nama kelas kan, nama kelas, bahkan bukan angkatan gitu, nama kelas aja cuma 30 orang 30 orang yang kelas IPA yang tidak pernah banyak boleh minum dulu. Kelas IPA tidak pernah banyak sampai hari ini tadi sudah 6 kecamatan dan itu sudah bisa diakumulasikan tuh. Kalau di database kan mungkin ya anak-anak yang di atas 500 orang. Betul. Makanya saya bilang karena rekrutmennya itu kan setahun sekali ya media. Setahun sekali dan sekaligus Skupa buka. Betul. Jadi syarat untuk menjadi member Skupa adalah menjadi panitia Skupa buka. Dan menariknya mungkin gini media. Kalau orang lain kan ngerekrut tuh dibatasi atau mungkin nggak dibatasi, emang pemiliknya dikit. Nggak bermaksud bilang organisasi tidak diminati ya. Organisasi lain nggak, bukan. Maksudnya tuh tidak sebanyak itu. Tapi kalau di Skupa karena kita niatnya mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, jadi kita tuh nggak pernah membatasi. Terakhir aja media kemarin 2019 kita rekrutmen itu yang daftar ada 110 orang.
Dan KB itu nggak kebanyakan untuk ukuran panitia, Enggak. karena setiap orang bawa uang 10.000 aja, maksudnya dia nyari donasi, dapat satu orang 10.000 aja kan diakumulasi jadi berapa? Betul. Belum lagi misalkan kita berbicara dari segmen kebutuhan dari para milenial. Betul. Untuk wadah misalkan segala macam. Dan saya pun sangat setuju gitu loh dengan pola rekrutmen tadi ya. Tidak dibatasi orang. Karena istilahnya ya milenial ini sudah diwadahi pun menurut saya sangat udah luar biasa alhamdulillah sekali gitu ya. Daripada hal-hal yang betul lain gitu loh. Karena memang milenial butuh wadah. Karena kalau nggak dikasih wadah, mereka kemungkinan antara bikin wadah sendiri, lalu keliru karena kurangnya arahan. Betul. Atau kemudian mereka terpaksa ikut wadah lain yang sebenarnya tidak positif gitu. Betul. Dan mungkin banyak yang begitu. Banyak banget. Selain tadi yang sudah di-mention, Skupa Buka. Rutin itu ya? Rutin setiap setahun sekali. Meskipun mungkin sekarang itu pasti sangat istilahnya dilema sih. Dilema banget. Kegiatannya apa lagi ya? Oh iya, saya jadi ingat juga yang kemarin juga yang waktu kita gempa di kecamatan kita, Skupa turut ikut galang dana sampai turun ke lapangan untuk bikin kegiatan trauma healing. Itu luar biasa sekali. Selain itu apa lagi ya? Jadi Skupa itu memang ada beberapa bidangnya ya. Yang pertama tuh sosial, tadi contohnya Skupa Buka. Terus kita juga contoh kemarin ketika ada bencana gempa, kita bikin kegiatan trauma healing, memberikan kayak kegiatan di lapangan untuk anak-anak korban gempa supaya mereka nggak trauma. Kita bikin games kayak gitu. Terus di bidang sosialnya lagi banyak sih, ada program tadi selain Skupa Buka, terus kita lihat Skupa Peduli, tadi namanya Skupa Peduli. Terus kalau di bidang pendidikan kita punya program baru sih. Nah, belum bisa dibilang sekarang. Oke. Tapi semoga teman-teman menunggu. Yeah. Karena gini, Skupa Buka tahun ini kemungkinan itu kan ditiadakan dulu karena kondisi yang tidak mengizinkan. Kemungkinan kita akan menggantinya dengan program lain ketika nanti kondisi pandemi ini sudah berakhir. Kita usahakan kayak mengobati bahwa kita nggak ada kegiatan Skupa Buka nih, tapi nanti ada di bidang pendidikan. Mungkin bocorannya adalah di situ teman-teman bisa ikut kegiatan yang akan mensupport minat bakat sih. Oke, di situ. Oh, ini layak ditunggu. Nah, terus kita ada lagi kalau di Skupa itu kegiatan yang di bidang pendidikan tadi ya. Selain yang akan direncanakan di 2020, kita ada namanya Skupa 45. Skupa 45 itu kegiatan kayak peringatan Hari Kemerdekaan, kita bisa bikin kegiatan ya. Waktu itu pernah ada kegiatan seperti donor darah, tapi kerjasama dengan organisasi lain memang. Terus ada kita biasanya ikut juga partisipasi untuk pawai gitu loh. Iya. Kira budaya atau sejenis itulah. Iya, sejenis itu. Kalau ini karnaval. Nah maksud Abe itu. Terus ada lagi Skupa 10. Kalau Skupa 10 itu Skupa bikin kegiatan ketika peringatan Hari Pahlawan. Kenapa? Karena di daerah kita kan ada Patilasan Makam 10, itu adalah situs bersejarah. Kita biasa bikin kegiatan juga. Terus apa lagi ya? Itu di bidang pendidikan. Kalau di bidang minat bakat kita punya namanya Skupa Talent. Skupa Talent itu adalah program, sebenarnya ini memang khusus untuk member Skupa. Jadi kalau kalian masuk Skupa, kita usahakan bakat kalian tuh bakalan tersalurkan gitu. Nah, Skupa Talent itu maksudnya kayak kita ngelatih anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka. Kayak ada yang mengembangkan bakat jadi MC. Oh, yang bisa nyanyi kita cobakanlah cari lomba-lomba gitu media. Yang bisa silat, bisa debus juga ada Mid. Debus ya? Ada. Terus saya ingat yang AB itu. Kenapa? Yang AB yang suka kayak silet-silet gitu. Debus. Iya. Karena Abe sempat belajar di Banten. Iya. Itu Abe walaupun gak latih ya di Skupa maksudnya, tapi anak-anak at least punya pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Banten gitu. Lanjut lagi ya, program yang minat bakat itu maksudnya
kita mengarahkan anak-anak untuk memastikan bahwa potensi yang mereka punya itu tersalurkan. Contoh kayak tiap tahun tuh kita ngirim anak-anak untuk ikut Mojang Jajaka, wisata. Alhamdulillah di tahun lalu 2019 kita dapat juara 3, juara intelijensia sama juara berbakat atau parigel. Terus 2018 kita dapat juara 1, juara 3, juara 1 dan juara 3. Terus 2017 memang kita nggak ngirim, 2016 Abe sendiri yang ikut. Jadi kayak tadi Abe share apa yang Abe pernah alamin untuk teman-teman bisa ambil positifnya gitu. Itu kan berbicara katakanlah ruang-ruang formal kegiatan. Dimulai tadi Skupa Buka dan seterusnya gitu. Oh, ada juga Skupa Movie. Oh iya, Skupa Movie. Bikin film pendek sejenis itu. Ada gak kegiatan yang memang non formal gitu? Misalkan setahu saya ya. Skupa Wedding, yang gitu-gitu tuh ada. Oh iya, ada Skupa Tour dulu nih. Oh iya, Skupa Tour itu sebenarnya dibilang informal banget juga enggak, karena ada tujuannya. Purpose-nya tuh ada. Tujuan kita tuh ingin mengeksplor wisata yang ada di daerah kita. Jadi namanya Skupa Tour, jalan-jalan sih. Yang kedua itu Skupa Wedding, kayak misalkan ada yang nikah, kita member Skupa dan nikah, kita usahain teman-teman kayak kita tuh datang gitu bareng-bareng ke sana. Arak-arakan? Enggak juga. Kadang kalau kita momennya pas bisa bareng-bareng, tapi kalau nggak pas mereka bisa datang masing-masing. Karena itu budaya kita. Betul. Tapi kalau Abe yang nikah mereka harus datang semua. Oke. Nah, terus misalkan tadi dibilang bahwa Skupa ini sudah mencakup 6 daerah, 6 kecamatan di usianya yang ke-9. Di usia yang ke-9. Teman-teman, bagi yang nggak tahu, itu antar kecamatan jauh banget. Jauh banget. Kalau misalkan kita hitung aja, misalkan dari sini, misalkan ke Cicurug. Cicurug itu bisa 1,5 jam. 1,5 jam. Atau 1 jam sih kalau cepat banget pakai jalan alternatif. Itu bagi saya sangat usahanya berarti harus lebih dong gitu untuk berkumpul, karena base-nya di Kalapanunggal. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih para milenial ini mau gabung di Skupa gitu loh? Ini pertanyaan yang sebenarnya Abe pertanyakan juga kepada diri Abe sendiri. Jadi gini media, sejak pertama rekrutmen itu kan 2013. Jadi 2013 itu udah mulai yang ikut itu tidak hanya alumni kelas AB. Banyak yang ikut dari sekolah-sekolah. Termasuk Abe itu gabung di tahun 2013. Nah, sampai detik ini Abe masih bertanya pada diri Abe sendiri. Ini orang-orang kenapa kok mau gitu? Datang jauh-jauh. Yang terdekat aja ke Bandungan atau Bojonggenteng, itu yang terdekat aja mereka kan sekitar setengah jam untuk datang ke sini. Dan kalau Skupa Buka, contoh Skupa Buka ya pas bulan Ramadan, itu dalam seminggu kita bisa ada 2 kali rapat. Kumpul untuk ngumpulin donasi yang mereka peroleh gitu. Sampai detik ini Abe masih sangat kagum dengan apa yang Abe saksikan sendiri dengan mata kepala Abe sendiri. Orang-orang jauh-jauh datang untuk Skupa. Jadi kalau Amit tanya ke saya, mungkin Amit lebih tepatnya tanya ke mereka deh. Atau buat teman-teman Skupa nih yang nonton. Boleh. Benar nggak? Boleh. Teman-teman Skupa yang nonton video ini, boleh berikan di kolom komentar apa alasan kalian mau ikut Skupa. Betul. Karena dari awal kan tadi saya bilang bahwa hadirnya Skupa ini sangat fenomenal bagi saya gitu. Bagi Ami. Karena tadi sudah mencapai 6 kecamatan dan jaraknya jauh-jauh. Bener, maksudnya jauh itu bukan dibilang bahwa emang jauh gitu loh. Itu tadi jarak dengan kendaraan ya, bukan jalan kaki. Itu jauh loh. Jarak dengan kendaraan itu benar-benar jauh. Dan mungkin di beberapa tempat juga treknya tidak semudah yang ada di depan kita. Nah itu maksudnya tuh. Makanya saya kenapa sih gitu loh para milenial benar-benar mau gabung di Skupa. Boleh dikasih di kolom komentar. Nanti teman-teman yang member Skupa tadi sudah dibilang bahwa boleh nih di-share ya ke teman-teman yang lain gitu loh. Kenapa alasannya gitu? Apakah memang belajar atau memang ada aspek yang lain-lainnya gitu loh. Oke. AB. Jadi apa istilahnya dengan berbagai pengalaman. Kok jadi pakai pengalaman ya?
Gak apa-apa. gara-gara ingat Kita anak komunikasi juga sering melakukan kesalahan. Iya. Kalau masalah. slip of tongue. Nah itu. Nah, Slip of tongue. atas berbagai pengalaman tadi yang saya rasa sudah barang tentu bakalan menemukan fakta-fakta terkait milenial dong. Oke. Khususnya di berbagai kecamatan yang memang tadi dikontribusi di Skupa ataupun di Belip bahkan yang lalu di Makaka dan seterusnya gitu loh. Jadi sebenarnya para milenial ini kondisinya bagaimana sebenarnya, Abe? Di daerah kita ya. Di daerah Specifically daerah kita karena lingkup Abe emang di situ, di Sukabumi lebih tepatnya. Memulai di tahun 2011 sebagai duta HIV/AIDS dan narkoba, Abe bertemu banyak banget remaja dengan berbagai latar belakang. Betul. Karena Mid sebagai seorang duta HIV/AIDS dan narkoba, Abe juga setiap penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke komunitas ataupun ke daerah-daerah gitu, Abe selalu share nomor HP Abe. Dulu kan kita belum ada WA ya. Oh iya benar. Belum. Dulu itu Benar. orang-orang masih pakai SMS. Jadi dulu itu AB buka kayak semacam kontak untuk konsultasi gitu loh. Jadi mereka boleh nanya tentang HIV, AIDS atau narkoba melalui SMS. Jadi AB banyak banget nerima cerita-cerita dari mereka. Nah, ini AB lanjut. Di tahun 2014, AB menjadi duta generasi berencana Provinsi Banten. Itu lebih luas lagi karena satu cakupannya provinsi. AB juga buka konseling. Kalau itu kan dulu konsultasi aja. Kalau sebagai duta genre itu kita diminta menjadi sebagai konselor sebaya. Jadi AB juga banyak nerima konseling dari anak-anak mulai dari SMP, SMA, mahasiswa juga ada. Dan selama AB menjadi konselor sebaya, itu AB banyak nerima cerita mulai dari kekerasan dalam rumah tangga. Ada remaja-remaja yang mendapatkan itu, maksudnya menjadi korban dari KDRT. Terus yang seks bebas, yang mereka menjadi pelakunya dan mereka cerita ke Abe. Seneng gak sih Mit ketika orang begitu percayanya ke kita untuk cerita? Betul. Karena sebagai konselor juga kita punya etika untuk menjaga rahasia. Terus ada yang terjebak dalam penggunaan narkoba, minuman keras. Bahkan hal yang paling sederhana mungkin kayak mereka berantem sama teman. Itu diceritakan. Mereka dimarahin guru, dimarahin orang tua, mereka tuh cerita ke AB. Jadi dari sejak 2011 berlanjut 2014 sampai sekarang, itu AB banyak nerima kayak cerita-cerita mereka, masalah-masalah milenial. Jadi kalau misalkan Amit minta AB untuk simpulkan, AB akan jawab bahwa kenakalan remaja itu hal yang sangat wajar terjadi. Bahkan itu menjadi sangat normal bagi mereka yang dalam proses dari anak-anak menjadi remaja di masa puber, lalu dari remaja ke dewasa. Itu fasenya mungkin. Fasenya. Jadi jangan salahkan bila anak kita nanti atau kita punya adik yang mereka ada fase mereka nakal. Kita sebagai AB nih sama Amit sebagai kakak lah ya. Atau para orang tua, tugasnya adalah mengontrol bahwa jangan sampai kenakalan remaja ini melampaui batas. Gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya apa sih permasalahan milenial saat ini yang AB perhatikan dari cerita-cerita mereka, dari mereka-mereka yang konseling untuk kuliah dan bertanya kepada AB tentang kesulitan mereka. Maksudnya mereka cerita kesulitan mereka itu mengalami yang namanya semacam krisis identitas. Krisis identitas, mereka tuh kesulitan untuk melakukan self identification. Berarti bisa dibilang, maaf ini saya potong. Ini menjadi gejala yang paling mendasar kalau begitu. Betul, karena apa? Ketika mereka tidak mengenali diri mereka, tadi kan Abe bilang self identification, maksudnya mereka itu belum mengenali diri mereka dari kekurangan dan kelebihan serta apa yang bisa mereka kelola dari dirinya. Kebanyakan ketika Abe tanya mereka apa kelebihan mereka tuh bingung banget nih. Mereka tuh berpikir berkali-kali lipat untuk bilang kelebihan saya ini, kelebihan saya itu. Tapi mereka dengan ringannya menjawab ketika Abe tanya apa kekurangannya. Nah itu jadi mereka tuh terlalu fokus dengan kekurangan, lalu mereka seperti tertutup dari kelebihan yang mereka punya. Jadi masalahnya itu ketika mereka nggak mengenali diri mereka, mereka tuh akan mudah untuk terbawa arus. Mereka akan mudah untuk dipengaruhi. Kayak, kalau mau keren
harus ini nih, harus gini. Ah, Kalau mau keren tuh harus gitu. oke. Padahal sebenarnya kalau mereka kenal siapa diri mereka, mereka tahu gimana caranya untuk menjadi keren. Karena everyone has their own way to be cool. Ah, Setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk jadi betul, keren. Kalau si A merasa keren dengan suaranya yang bagus, maka Iya. dia bernyanyi. harusnya begitu. Maka orang yang bisa ngomong ya bisa jadi MC, Betul. ya kan? Bisa jadi speaker, maksud Abe public speaker. Tapi kalau orang yang nggak mengenal dirinya sendiri, mereka akan terjebak dengan definisi keren orang lain. Betul. Oh keren tuh bandel. Iya. Oh keren tuh harus punya ini, harus punya itu. Betul. Sampai akhirnya mereka memaksakan ke orang tuanya harus beli, harus punya motor. Padahal sebenarnya kerennya hanya karena mereka punya motor Betul. bagus gitu. Saya dulu merasakan betul lah. Gimana Zaman kapan ya? SMP beranjak ke SMA mungkin ya kan. Pakai motor ya. Berasa keren. Terus yang ini loh yang apa namanya yang bannya dikecilin itu loh. Oh, kayak dimodif gitu ya. Bannya dikecilin, pakai yang jari-jari gitu loh. Cuma untuk dibilang Keren aja, Keren, gitu. kan? Keren aja. Terus misalkan kayak beranjak ke SMA, waktu itu masih ngetren kayak apa ya? Celana yang apa sih ya? yang pensil. Yang pensil gitu Iya, kali ya, yang pensil. pensil-pensilan gitu. Kita ikut-ikutan juga tuh. Yang ngatung-ngatung gitu kan. Nah, Atau itu. rambut yang Rambut potongannya aneh-aneh. yang aneh-aneh kan gitu. Mungkin betul juga sih yang dibilang bahwa memang ada fasenya. Ada pastinya. Tapi yang saya tangkap juga kadang para milenial ini tidak punya ruang untuk bercerita. Betul. Bahkan saya menemukan juga fakta-faktanya. Kadang orang tuanya nggak dekat juga. Mungkin ini yang perlu kita share ya media. Abe pengen ini dulu ya, meluruskan dulu soal yang tadi. Kalau misalkan tadi soal Abe cerita soal motor, kalau misalkan milenial lalu dia pengen fokus di otomotif, Tidak itu jadi soal. hal yang positif. Tidak jadi soal. Ya, maksudnya gitu kan. Kayak misalkan ada yang tertarik dengan fashion, ya kalau memang itu dia kembangkan, kemudian dia misalkan sekolah di fashion, atau tadi yang otomotif dia sampai ikut lomba-lomba modif motor, menurut Abe selama itu positif sih nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi bukan berarti nggak boleh gitu. Cuman kalau memang hanya untuk keren-kerenan, think twice, karena ada banyak hal yang bisa kalian lakuin. Soal komunikasi tadi Amit cerita bahwa banyak milenial yang kayak nggak punya tempat untuk cerita. Nah, Abe tadi cerita bahwa di 2014 itu Abe jadi konselor sebaya. Jadi Abe itu sampai ngejual diri gitu, Mit. Maksudnya ngejual diri tuh kayak Abe di Facebook, Abe bilang, ada nggak nih sekolah, misalkan ada nggak nih teman-teman yang sekolahnya mau didatengin duta genre gitu. Jualan gitu ya. 2014. Mau dapat penyuluhan tentang HIV AIDS misalnya, tentang narkoba, boleh kontak nomor ini. Itu tuh nomor Abe maksudnya. Iya. Saya sempet tuh lihat, Sempet baca berapa kali itu dulu banget sih, dulu banget. kayak jualan gitu, Mit. Emang duta kan jualannya itu, Iya. kayak pengen gitu terlibat dalam kegiatan yang bisa bantu orang. Makanya sejak dulu sampai sekarang tuh Abis kan ngebuka untuk konseling itu. Nah, di rumah pun Mit Abe masih buka. Maksudnya orang-orang, kecuali sekarang mungkin kan kita masih dibatasi untuk hubungan sosial. Maksudnya untuk kunjungan-kunjungan ke rumah memang masih dibatasi. Tapi buat teman-teman yang kayak pengen sharing ke Abe, itu boleh banget untuk kontak Abe. Mungkin bisa lewat DM Instagram dulu. Nanti kita bisa share untuk kontak WA. Sampai detik ini Mit masih banyak yang menghubungi Abe untuk kayak mereka bercerita tentang masalah hidup mereka. Bukan berarti hidup Abe baik-baik aja. Betul. Tapi at least dari pengalaman yang Abe alami bertahun-tahun terakhir, Abe bisa share ke mereka tentang gimana cara untuk menghadapi permasalahan itu.